di kepengurusannya agar nanti kedepannya kalian itu bisa punya relasi yang luas ke Bank Indonesia dan juga ke universitas yang lainnya. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam acara Bank Indonesia. Nah, yang saya jelaskan tadi, acara Bank Indonesia itu banyak event-eventnya, sering menjalankan kegiatan. Nah, event-event ini kalian sering diundang atau diminta delegasi setiap komisnya untuk mengirimkan orang-orangnya atau mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan. Nah, itu yang diambil itu dari penerima beasiswa itu sendiri. Nah, kalau mengikuti acara itu enggak hanya cuma ikut acara, tapi kalian juga bisa terlibat di dalamnya. Kalian bisa ikut eventnya. Habis itu di sana itu juga enggak cuma datang terima materi itu enggak. Kalian itu pasti nanti dikasih kayak souvenir. Habis itu biasanya ada uang elektronik, yang lain-lain. Itu banyak banget yang diterima teman-teman yang kemarin. Jadi teman-teman itu ikut acara itu banyak dapat ininya, dapat banyak souvenir-souvenirnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan minat dan bakat, di mana melalui leadership forum kalian bisa mengembangkan minat kalian, bakat kalian, dan juga dalam organisasi nanti di Genbi itu ada organisasinya. Nah, di situ minat bakat kalian bisa kalian asah di sana. Kemudian yang keempat ada exposure di CV. Nah, tentu saja ini menambah value kalian, nilai kalian. Kalian pernah menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Tentu saja bisa dimasukkan di CV apabila kalian nanti mau melamar kerja atau di LinkedIn kalian bisa menghubungkan mana teman setiap bulannya itu insya Allah pasti dapat uang pendidikan. Kalau menurut tahun lalu itu 1 juta setiap bulannya selama 12 bulan, atau bisa dibilang kalau bisa dikalikan bisa 12 juta satu kali periode Bank Indonesia ini. Seperti itu. Nah, dari kelima manfaat ini pasti menggiurkan untuk daftar Bank Indonesia. Disiapkan aja dokumen-dokumennya, persyaratannya, semangat untuk isinya, jangan lengah, jangan sampai ditunda-tunda karena pendaftarannya terakhir 15. Kalian buat manfaat ini motivasi kalian untuk mendaftar di Bank Beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, kelanjutannya adalah kegiatan dari Bank Indonesia. Kalau dari Genbi sendiri itu ada kegiatan pertama UMKM Go Viral atau Ngopi, kemudian ada Festiar, ada Leadership Camp, ada pelatihan self development, dan kegiatan sosial lain-lain. Itu kegiatan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pengembangan kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi nggak hanya uang pendidikan saja senilai 12 juta, tapi kita juga mendapatkan hal-hal yang lain selama kegiatan itu tersebut. Seperti itu. Next. Nah, untuk gambaran kegiatan Genbi. Nah, di sini aku mau ngasih gambaran kegiatan Genbi. Aku spoiler dikit, nanti waktu wawancara kalian pasti ditanya yang kalian ketahui tentang Genbi itu apa. Nah, kalian di sini selangkah lebih maju dari teman-teman yang mungkin nggak ikuti sosialisasi ini. Nah, kalian bisa mengetahui kegiatan-kegiatan BI yang nanti kalian jelaskan ke wawancara. Jadi kalian lebih ngerti ke depannya apa yang harus disiapkan dan ditulis nanti di persyaratan dan juga waktu seleksi wawancara. Dan juga yang lebih dari yang aku jelaskan ini, kalian juga bisa nantinya memfollow Instagramnya Genbi, ada Genbi Official, Genbi Pens, dan juga YouTube-nya Genbi Pens. Nah, kalian cari di Instagram Genbi Pens, kalian follow, kalian lihat story-story-nya. Nah, itu nanti untuk kalian bahan seleksi beasiswa Bank Indonesia ini. Oke, yang pertama ada Genbi Mengajar. Di mana Genbi Mengajar ini tuh kegiatannya kalau kami yang ngadain adalah komis atau komisariat, di mana kegiatannya di Keputih. Setiap minggunya itu sekali kita melakukan mengajar di wilayah Keputih ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Next. Kemudian ada Genbi Literasi. Nah, Genbi Literasi ini setiap bulan sekali itu kita
mereview sebuah buku, jadi kita meningkatkan minat baca teman-teman di Genbi melalui literasi, kemudian direview, diupload di Instagram untuk menyebarluaskan konten-konten yang manfaat di Instagramnya teman-teman Genbi Pens. Next. Kemudian ada Genbi Educate Webinar, di mana tentu saja mengedukasi webinar-webinar seperti kesehatan, habis itu tentang pelatihan kerja, habis itu tentang pengembangan diri. Nah, itu biasanya ada di webinar-webinar yang kami adakan. Next. Habis itu ada Genbi Insight, di mana Genbi Insight adalah sebagai garda terdepan kita sebagai pemberi informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat melalui sosial media. Seperti itu. Next. Kemudian ada yang baru kemarin kita adakan 1000 Senyum Nusantara, di mana kami mengadakan pengabdian masyarakat kecil-kecilan selama 3 hari dengan komunitas Cimbaniaga atau Kejar Mimpi Surabaya, di mana kegiatannya ada di Keputih. Kita ada pendidikan, ada juga UMKM, sama renovasi gubuk baca dan pos RT. Next. Kemudian yang kalian lihat di video awal tadi ada leadership forum, di mana leadership forum kami kemarin itu ada di Malang. Kita di sana kalau nggak salah 3 hari itu kita dikasihkan materi, habis itu juga ada outbound-nya. Kita ngembangin soft skill dan juga menjalin relasi sama teman-teman yang lain di kegiatan leadership forum ini. Next. Kemudian ada Java Coffee Culture, di mana ini adalah kegiatan yang diadakan BI. Kita di sini diminta sebagai delegasi untuk hadir di acara. Nah, di setiap acara pasti tentu saja kita dapat ilmu yang manfaat, ada juga souvenir, ada juga relasi kayak gitu. Next. Kemudian Genbi Peduli, di mana Genbi Peduli sendiri setiap bulan sekali itu ada pembagian kotak makanan dan juga open donasi untuk teman-teman Genbi Pens di Genbi Pens sendiri. Next. Nah, kemudian Genbi Siap Siaga Bencana, di mana kemarin itu ada ini ya, ada berita duka yaitu bencana gempa Cianjur, di mana kami menggalang dana ke teman-teman dan juga ke masyarakat umum untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang mengalami musibah gempa. Seperti itu. Next. Kemudian ada Genbi Donor Darah. Nah, ini Genbi Donor Darah ini kerjasama sama 9 komisariat, ada UNER, ada UPN, ITS, dan lain-lain. Nah, itu kita menjalankan donor darah di aku lupa kemarin tepatnya kayak gitu. Next. Nah, kemudian ini acara internal sendiri, yaitu acara internalnya Genbi GTA, Gathering Training dan Action, di mana ini adalah proker dari PSDM, di mana Genbi Pens mengadakan pengembangan soft skill di acara ini. Next. Kemudian ada sayembara merchandise, di mana kita juga melatih UMKM dan juga kewirausahaan teman-teman Genbi. Kami menjual produk dan juga memasarkannya, seperti itu. Next. Kemudian ada susur mangrove, di mana ini adalah kegiatan ini ya, penghijauan, di mana kita menanam lebih dari 100 mangrove di hutan mangrove Surabaya, di mana ini adalah kegiatan dari Genbi Pens sendiri. Next. Nah, mungkin itu aja dari aku yang nanti akan dilanjut oleh Mas Subhan. Yang aku mau sampaikan ke kalian, di Genbi Pens itu selain mendapatkan beasiswa, kalian juga mendapatkan kegiatan-kegiatan kita, ada komunitas juga. Nah, di situ dapat ini melatih kalian dan juga melatih sosialisasi kalian dan juga mengembangkan minat bakat kalian. Nah, oleh sebab itu
buat teman-teman yang mungkin sekarang belum mendaftar beasiswa Bank Indonesia, kalau kalian tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan juga tertarik dengan beasiswa Bank Indonesia sendiri, kalian harus wajib daftar karena beasiswa ini baik banget untuk pengembangan kalian. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut Mas Subhan sebagai ini ya, Mas Subhan ini spoilernya pernah hat-trick dapat beasiswa selama 2 kali. Nah, ini mungkin Mas Subhan yang akan menyampaikan gimana tips sama apa aja yang disiapin untuk seleksi beasiswa Indonesia sendiri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mas Rafiq, tadi luar biasa sekali ya penyampaian kegiatan Genbi dan juga Bank Indonesia kalau kalian diterima sebagai penerima beasiswanya gitu. Nah sekarang di sini aku diberikan kesempatan untuk berbagi tentang kriteria umum penerima beasiswa Bank Indonesia dan juga mungkin sedikit tips trik dari pengalamanku sendiri gitu ya. Oke, yang pertama di sini ambil referensi dari itu ya postingan IG-nya Bank Indonesia Jatim itu. Jadi kriteria umumnya yang pertama itu merupakan mahasiswa aktif program D3 atau D4 yang dibuktikan dengan KTM atau surat keterangan aktif itu. Nah, template surat keterangan aktif ini sudah ada ya di Google Form dan link Google Drive yang telah dikirimkan oleh Pak Pur itu ya ke grup, mungkin grup komting kalian itu ya. Itu. Kemudian yang kedua itu maksimal berusia 22 tahun untuk D3 dan maksimal 23 tahun untuk S1 atau D4 itu. Jadi ada kriteria maksimal usianya gitu. Kemudian yang ketiga ini juga penting banget yaitu tidak sedang menerima beasiswa atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga instansi yang lain gitu. Jadi kalau kalian udah dapat beasiswa dari instansi lain kayak misal mungkin Jarum atau KIPK atau swasta gitu itu jangan daftar gitu ya kan kasihan yang membutuhkan gitu, yang lebih membutuhkan untuk menerima beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Kemudian yang keempat itu mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, kriteria ini kenapa sih kok perlu kriteria ini? Ya karena tadi kalau kalian keterima ini menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu wajib ini kontribusi di Genbi dan juga Bank Indonesia gitu. Dan kontribusinya seperti apa ya kayak contoh kegiatan tadi yang telah dipaparkan oleh Mas Rafiq tadi gitu ya. Nah, poin yang kelima ini udah aku singgung tadi ya, yang di poin 4, yaitu harus bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan generasi baru Indonesia serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi ada surat yang pernyataan bermaterai 10.000 itu ya, yang kalau kalian itu menyatakan bersedia gitu untuk aktif di Genbi dan juga mengikuti kegiatan Bank Indonesia gitu. Mungkin boleh di next. Nah ini untuk kriteria khususnya. Jadi di calon penerima beasiswa Bank Indonesia ini ada kriteria khusus, yaitu memiliki IPK atau IPS minimal 3 untuk skala 4 gitu. Jadi IPS kalian di semester lalu itu minimal itu 3. Kemudian untuk D4 itu harus minimal sudah menyelesaikan 40 SKS atau biasanya kalau di PENS itu di semester 5 mungkin ya, atau 4 atau 5 gitu. Itu sudah menyelesaikan 40 SKS. Kalau untuk D3 itu minimal menyelesaikan 24 SKS atau berada di semester 3 gitu. Semester 3 ke atas kalau di PENS itu. Kemudian diutamakan dari keluarga prasejahtera, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini bisa kalian dapatkan di RT atau RW, tahu kelurahan tempat kalian tempat tinggal itu ya. Tuh. Kemudian membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia.
Nah, ini resume pribadi ini seperti CV, namun lebih sederhana gitu ya, lebih singkat dan tidak perlu desain yang bagus-bagus gitu, sederhana saja yang bisa dibaca dan juga dipahami oleh penyeleksinya nanti gitu. Seperti berisi tentang kalian, kemudian tentang pengalaman kalian, prestasi kalian gitu, sertifikat-sertifikat yang telah kalian dapatkan gitu. Nah, itu bisa kalian masukkan ke resume. Kemudian untuk motivation letter itu ya motivasi kalian tulis di situ. Kenapa kok kalian butuh beasiswa Bank Indonesia ini, dan juga eh, apa dan juga apa yang akan kalian lakukan untuk Bank Indonesia atau Genbi jika kalian diterima gitu. Nah, itu kalian bisa tulis di motivation letter. Kemudian menyertakan surat rekomendasi dari satu toko akademik. Nah, untuk surat rekomendasi ini yang membuatkan itu kemahasiswaan. Jadi kalian bisa mengabaikan untuk kriteria nomor 5 itu. Sudah dibuatkan oleh Pak Pur itu. Kalian tidak perlu pusing untuk nomor 5. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini untuk syarat pendaftaran ya. Yaitu ada mengisi biodata di form A1 yang telah disediakan itu ya di link Google Form itu kan ada link Google Drive di dalamnya. Nah, itu isinya ada berkas-berkas yang kalian wajib isi untuk dikumpulkan di seleksi administrasi gitu. Nah, salah satunya itu ada form A1. Nah, itu kalian harus mengisi biodata di sana. Kemudian ini yang udah aku jelaskan tadi juga, yaitu IPK minimal 3 untuk skala 4 itu. Dibuktikan dengan fotokopi atau hasil scan KHS atau rapot kalian di semester ganjil kemarin itu. Kalau untuk D3 ya semester ganjil gitulah. Kalau aku kan ini ya semester 6, berarti semester ganjil semester 5 gitu. Berarti rapot semester 5 aku scan atau fotokopi gitu untuk dikumpulkan. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi KTM, atau kalau kalian belum dapat KTM itu kalian bisa ada itu kan surat keterangan aktif mahasiswa itu. Nah, itu bisa kalian lampirkan juga. Kemudian, nah ini ada juga surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari fakultas atau jurusan. Nah, ini surat keterangan aktif juga sudah ada template-nya ya. Kalian tinggal mengisi dan memerlukan TTD dari wakil direktur. Nah, untuk TTD wakil direktur itu yang memintakan atau yang itu secara kolektif. Jadi kalian nggak perlu minta secara langsung ke wakil direktur. Kalian cukup mengisi identitas kalian di surat keterangan aktif itu. Kemudian ini juga udah aku bahas, yaitu sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 24 SKS atau berada di semester 2. Jadi ini mungkin kalau kampus lain ya, kalau kampus lain itu semester 1 itu udah bisa ngambil 24 SKS gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalau di PENS kan enggak ya, mungkin masih 20 SKS gitu kalau semester 1. Jadi untuk yang sekarang berada di semester 2 itu sepertinya belum bisa untuk mendaftar karena belum memenuhi jumlah SKS-nya gitu. Kemudian usia 22 tahun dan atau belum berusia 23 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa gitu. Jadi tahun ini tuh kalian belum berusia 22 atau 23 itu masih boleh untuk daftar itu ya. Kemudian berkas administrasi yang lain yaitu ada surat pernyataan bermaterai 10.000. Nah, ini template surat pernyataannya juga sudah ada, yang isinya itu kalian menyatakan kalau tidak sedang menerima beasiswa atau berada dalam status ikatan dinas atau lembaga instansi yang lain. Kemudian kalian menyatakan bahwa bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa BI atau Genbi. Belum Mas, di slide sebelumnya. Loh. Oke. Maaf ya, ada ini kesalahan teknis tadi. Kemudian isi surat pernyataan yang ketiga atau isi dari surat pernyataan yang bermaterai itu yaitu ada mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak. Jadi di surat pernyataan itu kalian
bisa mengisi aktivitas sosial yang pernah kalian lakukan atau yang sedang kalian lakukan gitu. Kemudian berkas administrasi yang lain yang diperlukan yaitu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa atau slip gaji resmi orang tua. Jadi di sini sebenarnya itu dari Bank Indonesia itu mengharuskan keduanya, yaitu harus mengumpulkan SKTM dan juga slip gaji gitu. Namun setelah aku pastikan tadi ke Pak Pur selaku kemahasiswaan PENS itu katanya cukup salah satu saja gitu. Jadi kalau misal kalian sudah melampirkan slip gaji gitu tidak perlu SKTM. Tapi kalau kalian mau melampirkan SKTM juga tidak apa gitu, biar lebih lengkap gitu. Karena soal dari slip gaji itu bisa terlihat gitu dari keluarga prasejahtera atau tidak gitu. Kemudian membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Ini juga udah aku jelaskan tadi di slide sebelumnya. Surat rekomendasi ini juga tidak perlu kalian pikirkan lagi karena sudah dibuatkan oleh kemahasiswaan PENS gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut di next. Oke, nah ini ada salah satu persyaratan administrasi yang penting juga dan wajib diisi gitu, yaitu form A1. Nah, di sini bisa terlihat ya form A1, atau kalau kalian ini di sini blur, kalian bisa membuka file form A1-nya sendiri ya di file link Google Drive yang ada di Google Form itu ya. Kalian bisa melihat di situ. Nah, di sini ada inputan nama lengkap. Nah, kalian bisa isi nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, perguruan tinggi ini kalian tulis PENS gitu ya dengan lengkap gitu. Terus oh ya, pengisiannya ini bisa kalian ketik atau kalian tulis bebas, pokoknya rapi gitu ya. Kemudian fakultas dan jurusan. Untuk fakultas itu kalian isi departemen gitu ya. Departemen kalian apa, kemudian jurusan atau program studi kalian apa gitu. Misal kalau aku kan dari teknik informatika, berarti aku isi departemen teknik informatika dan komputer, kemudian aku kasih koma jurusan teknik informatika gitu. Itu pengisiannya. Kemudian alamat lengkap ini kalian isi aja sesuai KTP kalian gitu. Kemudian alamat lengkap juga ini alamat lengkap domisili saat ini. Nah, itu kalian juga bisa mengisi alamat lengkap tempat kalian tinggal sekarang gitu. Kemudian untuk kontak personal ini yang opsional itu sosial media Facebook atau Twitter. Nah, itu aku biasanya nggak tak isi gitu. Soalnya malu juga kalau mereka lihat sosmedku gitu. Jadi aku isi cuma nomor sama email gitu. Itu nggak apa-apa. Yang wajib itu nomor sama email aja emang gitu. Kemudian nama lengkap orang tua kalian, kemudian minat bakat kalian. Nah, minat dan bakat ini sebutkan minimal 2 ya. Ada tulisan sebutkan minimal 2. Itu kayak apa ya? Skill dan bakat kalian itu di bagian apa gitu. Misal pemrograman gitu. Atau kalau kalian suka merakit ini alat-alat elektronik kayak tulis saja kayak gitu atau robotik gitu itu nggak apa-apa kalian tulis. Jadi kayak minat kalian di bidang apa dan juga bakat yang ingin kalian kembangkan itu di bidang apa itu kalian tulis saja di situ. Kalau desain ya tulis desain gitu atau kalau MC gitu atau ya jenisnya gitulah itu kalian tulis saja. Pokoknya minat dan bakat yang ingin kalian kembangkan itu di bagian apa itu kalian tulis. Kemudian keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini apa ya? Kayak skill skill dalam hidup itu. Kalau kalian misal apa ya? Kayak ini contohnya itu mudah beradaptasi gitu. Nah, itu termasuk keterampilan hidup. Jadi kalau di lingkungan baru, di ketemu orang-orang baru itu kalian mudah beradaptasi. Nah, itu nggak apa-apa ditulis gitu. Bisa ditulis juga membangun koneksi gitu. Nah, jadi kalau kalian di lingkungan baru ketemu orang-orang baru itu kalian mudah membangun koneksi itu nggak apa-apa ditulis saja, itu termasuk keterampilan hidup gitu. Contohnya sih seperti itu gitu. Untuk potensi diri ini potensi diri kalian di apa ya?
saat menerima suatu masalah gitu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa ditulis kemampuan mudah belajar hal baru gitu, atau apa ya? Atau natural gitu. Jadi kalau kalian ada suatu masalah atau hal baru itu atau tantangan baru ini, nah itu kalian mudah mempelajari itu gitu. Kemudian contoh lain yaitu kemampuan logis ya. Kemampuan logis, nah itu juga nggak apa-apa bisa ditulis. Jadi kalau kalian menghadapi suatu masalah atau ya suatu tantangan itu, nah itu kalian bisa berpikir secara logis dan mempunyai kemampuan yang logis dan solutif itu untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Selanjutnya ada aktivitas sosial yang biasa atau bisa dilakukan di wilayah tempat tinggal atau kampus gitu. Nah, ini aktivitas sosial kalian gitu. Kalau di wilayah tempat tinggal mungkin ini ya ada Karang Taruna gitu atau remaja masjid itu, atau mungkin aktivitas sosial lain gitu yang ada di wilayah kalian gitu. Atau kalau ikut aktivitas sosial di kampus juga ya bisa ditulis saja kayak mungkin mengikuti UKM gitu. UKM, kemudian mengikuti BM, mengikuti HIMA itu nggak apa-apa bisa dimasukkan di kolom aktivitas sosial itu. Gitu. Atau kalau kalian ini mempunyai part time di tempat les itu, tempat mengajar, nah itu nggak apa-apa ditulis saja gitu. Mengajar pemrograman misalnya gitu di sekolahan ini gitu, atau di lembaga ini nggak apa-apa ditulis saja gitu. Itu termasuk aktivitas sosial. Kemudian ini ada pernyataan lagi, apakah Anda siap berperan aktif dalam kepengurusan dan kegiatan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, jadi di sini kayak banyak banget itu ya pernyataan yang apa ya mengharuskan kalian untuk ini berpartisipasi atau berperan aktif di Genbi gitu. Soalnya emang inti dari beasiswa Bank Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau kalian dapat beasiswanya itu ya kalian wajib gitu untuk aktif di Genbi dan juga Bank Indonesia gitu, mengikuti semua acara yang mereka selenggarakan gitu. Makanya ini ada pernyataan lagi bersedia atau tidak. Nah, itu bisa kalian coret salah satu. Kalau kalian tidak bersedia ya coret yang bagian bersedia itu. Jadi tulisannya tidak gitu. Apa-apa. Tapi chance keterimanya mungkin sedikit itu. Jadi bisa dicoret yang bagian tidak gitu. Kemudian alasannya apa gitu. Terlalu lebar. Oh ya, oke oke makasih. Ya makasih Brody. Aku ini terlalu asik ya jelasin. Jadi nggak lihat. Oke. Kemudian saran untuk pengembangan komunitas ini Genbi gitu. Nah, untuk memberikan saran kan kalian harus ini ya harus tahu kegiatan-kegiatan Genbi itu kayak kayak gimana, kegiatan Bank Indonesia itu kayak gimana. Nah, itu baru bisa memberikan sarana. Ya tadi yang sudah disampaikan Mas Rafiq untuk memfollow atau apa melihat IG Genbi, melihat IG Genbi Pens itu postingannya itu kan ada kegiatan kita gitu. Nah, itu bisa kalian lihat. Terus kira-kira saran yang bisa kalian berikan itu apa gitu untuk Genbi dan juga Bank Indonesia. Udah itu aja untuk pengisian form A1-nya. Bisa dilanjut. Oke, ini tahapan seleksi ada ya seperti biasa itu seleksi admin, pendaftaran dan pengumpulan berkas. Kemudian kalau dari pengumpulan berkas kalian itu akan diseleksi oleh pihak PENS gitu atau dinamakan dengan seleksi administrasi gitu. Setelah seleksi berkas dari PENS ini, itu berkas kalian akan dibawa ke Bank Indonesia untuk dicek lagi dan kalau menurut Bank Indonesia itu oke gitu, maka akan dibuatkan grup biasanya grup untuk yang lolos ke tahap wawancara gitu. Nah, di grup itu akan ada orang dari Bank Indonesia atau humasnya biasanya itu untuk memberikan info terkait wawancara seperti jadwal dan juga plottingan wawancaranya gitu. Nah, setelah kalian wawancara nanti ya ada pengumuman hasil seleksinya itu.
Nah, selamat kalian bisa menjadi Gen B gitu. Kalau diterima gitu. Udah itu untuk tahapan seleksinya. Saya dilanjut tips wawancara. Tips wawancara ini perlu ya. Tips wawancara sebenarnya ya seperti wawancara biasa gitu. Eh, ya kalian biasanya itu online ya wawancaranya. Nggak tahu untuk tahun ini. Sepertinya juga online sih. Tuh, jadi kalian banyak-banyak berlatih aja. Mungkin bisa membuat Zoom sendiri gitu di rumah gitu. Kemudian mengajak teman kalian gitu untuk berwawancara gitu. Itu salah satu tips yang biasanya aku lakuin juga gitu sebelum wawancara biar nggak grogi gitu. Biar lebih sering ngomong sama laptop gini gitu. Itu wawancara yang pertama. Kemudian yang kedua ya ini pelajari tentang materi wawancara. Nah, biasanya materi wawancara itu udah tadi sih disinggung sedikit sama Mas Rafiq yaitu tentang Gen B dan juga Bank Indonesia gitu. Jadi tujuan Gen B itu apa biasanya gitu. Kemudian tentang kebank sentralan gitu, tentang kebijakan Bank Indonesia seperti dan juga tugas-tugas Bank Indonesia juga itu apa tugasnya. Itu kalian bisa pelajari di web resminya BI gitu ya. Dan juga web resmi Gen B juga ada. Nah, itu kalian bisa melajari di sana gitu. Kemudian untuk materi wawancara yang lain sih sharing-sharing sih kayak apa ya nanti biasanya pewawancaranya itu tanya kayak kenapa kok ini mau daftar beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Terus kalau udah diterima itu kalian kira-kira apa inovasi apa yang kalian bakal lakuin gitu. Itu biasanya sih nggak jauh dari itu wawancaranya gitu. Pengalamanku gitu ya. Ya, cuma itu aja sih. Terus berdoa, jangan lupa meminta doa restu ke orang tua gitu dan juga banyak-banyak berdoa biar ya lancar wawancaranya gitu dan juga lolos gitu. Udah sih itu aja untuk tips wawancaranya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rafiq sama Mas Subhan yang sudah tadi memberikan ini ya materi atau sharing session terkait dengan Gen B atau beasiswa Bank Indonesia ini ya. Oke, mungkin kita boleh masuk ke ini ya pemateri, masuk ke sharing session lagi Q&A session ya. Bagaimana Mas Subhan sama Mas Rafiq? Kita langsung masuk ke Q&A session ya. Iya, boleh. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman tadi sudah diberikan link untuk ini ya bertanya atau teman-teman yang mau bertanya langsung menggunakan mikrofon ngomong langsung gitu ya kan bisa on cam dan juga bisa raise hand gitu ya kan. Nanti saya persilahkan untuk ngomong. Oke. Oke, mungkin kita bacakan terlebih dahulu yang dari Slido ini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari gak ada namanya ya, dari Anonymous ya. Oke. Izin bertanya, step seleksi bagaimana dan untuk interviewnya nanti siapa ya? Oke, mungkin dari Mas Subhan atau Mas Rafiq mau menjawab? Oke, ini aku jawab aja ya. Untuk seleksinya bagaimana? Step seleksinya udah ada tadi ya tahapan di PowerPoint gitu. Untuk interviewernya nanti siapa itu orang humas Bank Indonesia biasanya seperti itu untuk interviewernya. Jadi orang BI-nya langsung itu, bukan orang pens untuk interviewernya. Itu aja sih. Mungkin aku mau nambahin ya. Oh iya, boleh silakan Mas Rafiq. Untuk interview sendiri itu pertama kalian tentu saja nanti dikasih jadwal. Kalau misalnya kalian lolos berkas, kalian nanti bakalan diundang ke grup. Nanti grupnya biasanya yang buatin kemahasiswaan sendiri sama orang-orang BI-nya. Nah, itu nanti kalian diwawancarai. Nah, untuk tipsnya wawancara, kalian wajib nge-follow semua akunnya Bank Indonesia sama Genbi. Soalnya itu salah satu pertanyaan waktu wawancara, udah follow BI atau Genbi enggak? Nah, itu. Untung aja waktu itu aku udah follow.
Wah, Jadi di-spill nih. Sama Mas aku Rafiq bisa di-spill nih. bisa ngasih tahu kalian, dan juga tentu saja nanti di wawancara kalian juga bakal ditanya-tanya seputar kegiatannya BI. BI sekarang itu sedang fokus kemana? Kan sekarang BI sedang fokus ke rupiah digital. Nah, itu kalian pantengin terus informasi tentang rupiah digital. Itu kalian lihat tips-tipsnya, dan juga di Genbi kalian lihat kegiatannya. Nah, itu yang nanti kalian jelasin ke waktu wawancara. Dan juga selain itu kalian juga akan ditanya yang kalian tulis di formulir sama yang lain. Tentu saja kalian kasih tahu keunggulan kalian, kalian kasih tahu prestasi kalian kayak gitu. Itu bisa nambah chance untuk keberhasilan kalian lolos di beasiswa Bank Indonesia. Gitu sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Subekar dan Mas Rafiq atas jawabannya untuk pertanyaan itu. Mungkin dari nggak ada namanya tadi ya, anonimus ya. Mungkin dari Mas yang bertanya, Mas atau Mbak yang bertanya tadi sudah terjawab ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari anonimus juga. Oke, pertanyaannya izin bertanya. Jika tidak mempunyai SKTM, maka masih bisa mengikuti dengan pakai slip gaji ortu ya, Kak? Mungkin ini aku yang menjawab sih ya, tanpa Mas Rafiq dan Mas Bukan yang jawab ya. Bisa kalau tanpa itu pakai slip gaji bisa, karena kan punya slip gaji ya kan. Kalau nggak ada slip gajinya baru pakai SKTM. Oke, nextnya dari anonimus lagi. Misi Mas, izin bertanya, di Genbi sendiri kan programnya banyak. Jika misal ada satu program yang tidak diikuti, misal waktunya bentrok dengan acara lain, bagaimana? Oke, silakan dijawab Mas. Oke, izin jawab. Kalau dari Genbi sendiri, nanti itu ada yang namanya poin keaktifan. Kalian kurang atau banyak nggak ikut kegiatannya, kalian bisa-bisa beasiswa yang di semester selanjutnya kalian nggak bakal dicairin. Ini udah pernah terjadi di kampus-kampus lain. Untungnya di PENS alhamdulillah tahun kemarin itu cair semua, nggak ada, karena poin keaktifannya tinggi-tinggi. Nah, kalau udah keterima Genbi, kalian harus komitmen untuk ikuti kegiatan-kegiatan kita kayak gitu. Yang nantinya supaya uang kalian juga dipermudah untuk pencairannya. Oke, itu dari Mas Rafiq. Mungkin dari Mas Bukan ada tambahan atau cukup? Cukup udah lumayan lengkap dari Mas Rafiq. Oke, benar sih itu udah menjelaskan ya atas pertanyaan itu ya. Oke, nextnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang mana operator? Oke, yang ini. Dari anonimus lagi, apakah pendaftar beasiswa harus dari keluarga prasejahtera? Bagaimana? Kalau harus gimana ya? Enggak sih, kalau harus kan jadinya wajib. Jadi lebih diutamakan gitu. Karena BI itu ya ngasih beasiswa ini untuk program sosialnya gitu. Jadi mereka ngutamain dari keluarga yang prasejahtera gitu. Itu sih teman-teman. Ya, mungkin itu aja cukup ya. Iya, dan kalau nggak salah ini Mas Bukan ya, tadi sudah dijelaskan cukup lengkap sih mengenai itu ya. Iya, untuk persyaratan di slide sebelumnya tadi. Oke, oke baik. Dari Mas Rafiq nggak ada terusan kayaknya ini. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi ini ya, teman-teman yang mau bertanya secara langsung lewat mikrofon gitu ya, silakan kalian raise hand dan menyalakan kameranya gitu kan. Jangan malu, apalagi kalau kalian menyalakan kamera kan para panitia bisa tahu gitu kan. Oh ini yang pernah nanya nih. Siapa tahu waktu ini ya wawancara kalian bisa ditengerin gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau rapot semester ganjilnya belum keluar bagaimana, Kak? Oh, nggak ada Kaknya sih ya. Bagaimana? Oke, gimana Mas Subhan sama Mas Rafiq? Mungkin aku izin jawab ya. Kalau rapot semester ganjil belum keluar itu apa ya? Itu urusannya manajemen kemahasiswaan. Kalian ini aja, kalian koordinasi sama mahasiswa gimana kalian mau daftar ini tapi rapot kalian belum keluar. Nah, itu kalian minta SK atau rapot sementara kayak gitu. Nah, itu
kembali lagi ke prodinya masing-masing. Kan kalau masalah rapot itu urusannya ke kemahasiswaan, ke prodinya masing-masing. Jadi itu kami serahin ke prodinya masing-masing gimana kebijakannya kalau misalnya belum ngeluarin rapot tapi kalian membutuhkan rapot tersebut untuk daftar beasiswa ini. Nah, kalian minta surat keterangan aja, kalian jelasin keadaan kalian kayak gitu sih. Mungkin bisa bantu jawab ya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafiq. Enggak ada ya, Mas, bukan ya? Cukup ya? Ya cukup, ya benar gitu. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengisian semua form atau persyaratan apakah boleh diketik atau harus ditulis tangan? Wah, ini sudah ada di Instagram sih sebenarnya pertanyaannya. Cuman nggak apa-apa kalau mau menjawab lagi, Mas Subhan atau Mas Rafiq. Boleh diketik, boleh tulis tangan, boleh dua-duanya. Tapi aku dulu sih diketik sih. Karena aku anak IT jarang nulis ya. Mungkin tulisanku udah lupa gimana caranya nulis, aku ketik. Iya, betul. Biar lebih jelas juga ya kan. Kayaknya Iya, lagi benar IT lebih jelas biasanya itu. ketik-ketik gitu ya kan. Oke. Oke, cukup menjawab sih untuk itu ya. Oke, kita next aja lah ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya untuk pengumuman yang mungkin maksudnya ini lolos ya kan? Lolos administrasi diumumkan di platform apa? Terima kasih. Mungkin aku bisa menjawab ini sih ya. Untuk pengumuman yang lolos, biasanya diumumin di ini ya, di grup, kalian dimasukkan ke grup gitu ya, grup WhatsApp gitu ya. Dan disampaikan langsung oleh kemahasiswaan atau pihak BI-nya langsung. Oke, kita Mau ke nambahin pertanyaan. mungkin aku, Mas. Gimana? Mau nambahin. Oh, boleh, Mas Rafiq. Mungkin karena pengumumannya itu enggak ini ya, bukan kayak surat edaran atau gimana atau kalian dikirimi email tapi langsung dimasukkan ke grup. Usahakan nomor kalian yang didaftarkan di Google Form ataupun yang kalian tulis di formulir itu nomor WA yang benar-benar aktif kalian miliki. Jadi supaya kesempatan kalian itu bisa lebih mudah untuk nanti kalau misalnya kalian lolos seleksi berkasnya. Gitu. Oh ya, ini benar, mau nambahin juga yang disampaikan Mas Rafiq. Jadi biasanya itu kalau kalian lolos itu dimasukin langsung ke grup wawancara oleh orang BI-nya. Nah, jadi WA kalian itu atur ini semua orang bisa menambahkan kalian ke grup itu ya, atur kayak gitu. Biar orang BI-nya bisa mudah masukin gitu. Tuh, biar nggak digantiin orang anak lain gitu. Tuh, bisa kalian atur ya privasi grup WA-nya untuk semua orang bisa memasukkan kalian ke grup itu. Itu aja. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi biar nggak dipersulit gitu ya kan. Jadi kalian harus support diri juga lah biar nggak dipersulit gitu ya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menggunakan slip gaji orang tua tetapi orang tua pedagang atau mempunyai toko bagaimana? Tidak ada gaji tetap. Oh, hilang pertanyaannya. Oke, kita next ke pertanyaan ini aja ya. Jika lolos tapi tidak bisa mengikuti aktivitas komunitas sepenuhnya karena sedang KP atau kerja praktek, apa akan mempengaruhi keberlanjutan penerimaan beasiswa BI? Wah, ini menarik sih, boleh sih. Bagaimana Mas Subhan sama Mas Rafiq? Oke, izin jawab. Kalau ditanya mempengaruhi kesibukan itu, kalau dibilang kalian aktif itu, kalian tentu saja aktif kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus itu ya. Nah, kalian jelasin aja, kalian emang sedang sibuk KP, sedang dan lain-lain. Nah, itu kalian kasih mereka komitmen aja. Kalau kalian emang benar-benar, kalau misalnya keterima Genbi, kalian mau mengutamakan Genbi. Kalau misalnya kalau teman-teman yang kemarin itu walaupun KP, tapi misalnya KP-nya di Malang ada kegiatan BI, nah itu mereka pesen tiket jauh-jauh hari untuk ke Surabaya ngikutin kegiatannya. Jadi teman emang harus benar-benar komitmen untuk meluangkan waktunya atau keluar uang untuk transportasi dari tempat KP kalian. Toh nanti kalau kalian juga ikut kegiatan BI, itu biasanya kalian dapat souvenir lah. Kok souvenirnya itu kadang uang elektronik yang bisa kalian pakai buat e-money kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ada timbal baliknya sendirilah, kalian nggak rugi juga. Malah teman-teman ini ya ikut BI itu selain dapat beasiswanya dapat sangu,
ininya biasanya, dapat sangu setiap kegiatannya. Jadi dapat sangu, dapat makan. Jadi anak kos itu udah ayam tentrem sih, gitu. Iya, tapi di luar spilan dari Mas Rafiq, jangan itu yang diutamakan ya teman-teman. Soalnya Oh iya benar. tujuannya menerima beasiswa ini bukan untuk nyari makan ataupun itu ya. Jadi kita biar aktif gitu ya kan untuk mendukung program dari Bank Indonesia ini gitu teman-teman. Iya benar. Oke. Enggak, maksudku kalau misalnya ada kendala biaya Iya, mungkin. betul. Ya, boleh. Oke, kita next aja ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah terjawab sih itu ya. Oke, terima kasih Mas Rafiq, Mas Sultan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya ya, apakah mahasiswa LJ Pens bisa untuk mengikuti beasiswa BI ini? Terima kasih ya. Sama-sama. Gimana? Udah dijawab juga di IG-nya Genbi itu ya sebenarnya. Untuk beasiswa Genbi ini atau beasiswa Bank Indonesia itu untuk mahasiswa reguler aja yang bukan untuk LJ gitu. D3 atau D4. Nggak, di situ nggak tertulis LJ gitu. Jadi nggak bisa ya untuk LJ. Oke, betul. Betul banget teman-teman. Mungkin teman-teman ini ya yang sebelum bertanya mungkin bisa kepoin juga ya di IG-nya Genbi biar tidak double-double gitu ya kan pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih? Oke, dari Anonymous lagi. Permisi Mas, izin bertanya, untuk link pendaftarannya di mana ya Mas? Wah ini, tolong disimak. Iya, oke kita next saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mungkin ini ya, suruh nge-follow IG-nya Genbi Pens ya. Itu nanti ya udah ada benar, karena semua link-link udah ada, pendaftaran itu udah benar di-share. sekali. Udah aku share linknya IG-nya, kalian follow aja. Ya betul teman-teman. Oke, ini wah ini ada namanya keren nih dari Mas Adi. Izin tanya, berarti untuk yang surat aktif ke mahasiswa tidak perlu minta ke pihak sendiri ya? Ini sih, gimana Mas bukan? Udah diurus sama Pak Pur itu. Kalau kalian mau daftar langsung aja. Untuk surat aktif itu ya kalian tinggal ngisi aja. Ya, seingatku tinggal ngisi aja sih, ngisi biodata kalian, kemudian nanti mungkin butuh tanda tangan wakil direktur itu ya, yang itu suratnya. Seingatku gitu. Nah itu kalian nggak perlu minta tanda tangan wakil direktur. Kalian cukup ngisi biodata kalian aja. Nanti yang minta ke TTD wakil direktur itu ke mahasiswaannya. Itu. Oke, betul sekali teman-teman kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Wah, ini pertanyaan ini banyak sekali ya yang dari teman-teman Genbi juga terima ya. Nilai IP semester ganjil atau limanya kan belum dibagikan dan belum dipublik karena semester tersebut diisi full magang. Cara ngedapit ini gimana Mas? Amat sangat boleh dijawab sini. Gimana Mas Rafiq dan Mas Subhan? Mungkin yang sama kayak pertanyaan awal tadi ya, yang udah itu termasuk ininya kemahasiswaan ya, kebijakannya Iya. kemahasiswaan ya. Karena itu di luar tanggung jawab BI-nya juga. Kalau BI ngasih persyaratannya semester ganjil. Nah, kalau dia minta semester ganjil ya kalian bisa memenuhi. Kalau misalnya emang ada kendala seperti itu, kalian tanya ke prodi kalian, ke kaprodi kalian, itu juga kebijakannya prodi masing-masing. Mereka mau ngeluarin SK enggak, kalian mau daftar ini. Nanti insya Allah bakalan ini kok diarahin dari mereka juga. Kayak gitu. Jadi kalian hubungin ke kemahasiswaan, karena sebenarnya kalau pertanyaan ini lebih ke kebijakan kemahasiswaannya sih, karena kalau kita bilang ganti apa juga nggak bisa, karena itu udah persyaratan mutlak dari BI-nya. Kalian usahain ke kemahasiswaan aja. Iya, betul teman-teman. Jadi mungkin bisa ditanyakan lagi ke ini ya, pihak prodinya mungkin gitu seperti itu. Oke, baik Mas Rafiq, Mas Bukan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan ini kita next karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bukan. PSDKU bisa ya, bisa. Lamongan, Sumeneb bisa untuk mendaftar. Ya. Sesuai persyaratan aja itu. Minimal SKS sama itu umur gitu. Ya, oke.
Oke, Mas Bukan. Izin tanya, apakah ada minimal dan maksimal berapa lembar untuk motivation letter? Untuk motivation letter biasanya itu 1 lembar gitu sih motivation letter, tapi nggak ada maksimal sih sebenarnya. Kalian tulis aja yang secara jelas, yang bagus itu biar lebih mudah bacanya. Kalau panjang-panjang juga kan capek gitu ya orang yang nyeleksi itu. Ini panjang banget motivasinya gitu. Malah di skip nanti. Jadi kalian sebisa mungkin secara jelas dan singkat 1 lembar mungkin gitu ya. Aja. Menurutku gitu. Oke. Oke, boleh kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya ya. Sudah cukup jelas itu tadi ya. Oke. Wah, ini ada namanya nih asik. Dari Hamil. Izin bertanya, Mas, jika orang tua sudah tidak bekerja dalam kurung purna kerja atau pensiun dan tidak punya SKTM, apa bisa menggunakan surat keterangan dari RT RW? Bisa, boleh banget. Iya, biasanya SKTM tuh didapatkan dari RT RW sih ya, setahu ya. Oke. Baik, itu jawaban dari Mas Rafiq dan Mas Bukan. Itu lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apakah boleh melampirkan surat keterangan pensiun apabila tidak punya dan tidak bisa mencantumkan slip gaji dan SKTM? Nah, ini bisa dibantu. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Wah, gila. Pokoknya Ini harus ini ya, harus ada nominalnya nggak sih, Han? Meskipun pensiun kan biasanya ada tetap dapat gaji kan harusnya. Ya boleh kalau emang Yang pensiunannya penting dapat kan gaji, nggak ada apa-apa. ini ada nominal pendapatan. Ya, Meskipun betul. pensiun gitu sih. oh iya, betul. Betul itu. Oke. Kalau sudah cukup, sama bilang cukup Mas ya, biar aku nggak bingung. Biar nggak Oh iya, terpotong. cukup. Oke. Oke, wah dari 98 partisipan di sini ya kan, tidak ada satupun yang bertanya menggunakan raise hand. Gimana nih teman-teman? Nggak apa-apa sih ya. Oke, kita lanjut saja di pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, jikalau selama perkuliahan merupakan mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, apakah berpeluang menerima beasiswa Bank Indonesia? Ini dari mana ini ya kupu-kupu dan kura-kura Berpeluang ini ya? kalau yang daftar yang lain juga kupu-kupu. Kayaknya Eh, nggak ada di persyaratan sih kalau kayak gitu yang Ya biasanya nggak ini ya kurang tahu sih. mahasiswa kupu-kupu itu biasanya ya ikut kayak magang gitu atau ikut freelance. Nah itu malah bisa banget kalian tulis di minat bakat gitu atau di kegiatan sosial gitu. Bisa banget kalian tulis. Pokoknya nanti pas keterima beasiswa Bank Indonesia itu kalian ini kontribusi di Genbi dan BI-nya gitu aja. Jadi ya ada kesempatan untuk ikut aja. Tuh. Dari aku gitu. Oke, mungkin lebih tepatnya gini sih Mas, kita nggak tahu kayak gimana sih yang dikatakan kupu-kupu gitu ya kayak gitu. Nggak ada guys, nggak ada masalah tentang itu guys. Oke. Oke, kita lanjut. Apa nih? Wah, ini tadi sudah dijawab oleh Mas Bukan. Biasanya online. Tapi Tapi nggak nggak tahu tahu untuk kalau yang tahun tahun ini ini tiba-tiba offline ya. online atau offline gitu. Kalau yang kemarin-kemarin sih online gitu teman-teman. Oke, izin bertanya, apakah sedang mengikuti maksudnya izin bertanya, apakah sedang mengikuti pelatihan gratis termasuk dalam ikatan dinas? Gimana nih? Pelatihan gratis ini mungkin seperti ini ya, kayak apa Kayak sertifikasi jadi BNSP coding gitu gitu. kali ya? Oh iya, mungkin gitu ya. Kalau kayak gitu sepertinya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa karena itu pelatihan itu kan skill ya, untuk peningkatan Soft skill skill ya. ya. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya ya nanti kalau kalian dapat beasiswa ini ya kalian bisa kontribusi gitu. Itu aja. Betul. Dari Mas Rafiq, ada tambahan? Udah cukup sih. Oke, aman. Ya, kita lanjut ke anonimus selanjutnya. Izin feedback. Oh, ini tadi ada yang nanya lagi nih, feedback nih. Berarti kalau sudah pensiun, tetap mau ngelampirin slip gaji orang tua terakhir gitu.
Setahuku sih slip gajinya yang terbaru ya. Iya, terbaru sih. Tapi mungkin biasanya mungkin bisa ini ya, bisa on mic ya. Kalau pensiun itu biasanya tetap dapat gaji nggak sih? Pasti meskipun pensiun pasti punya penghasilan. Entah itu misalnya pensiunan PNS tiba-tiba eh, ngedirikan wirausaha atau buka toko. Nah, itu kan bisa dilampirkan ininya penghasilan setiap bulannya, pendapatan tokonya atau nota dagangnya gitu. Kalau misalnya pensiun terus buka toko gitu. Tapi kalau misalnya meskipun pensiun lah pasti ada penghasilan nggak? Nggak mungkin kan kalau nggak ada pendapatan meskipun pensiun. Oh, ada sih malah yang kayak gitu. Biasanya sih ini di pensiun ini tuh ada macam-macam Mas ya. Kayak Gimana kayak gimana biasanya gimana? ada yang pensiunan tetap dapat gitu, ada juga yang pensiunan udah di-cut gitu Mas. Gitu sih biasanya. Mungkin kalau ini untuk yang bertanya ini bisa bisa on mic sih biar kita lebih jelas omongannya ya. Oke. Oke, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Misi Mas, kalau slip gaji diganti dengan satu aja. Misi, misi Mas, kalau slip gaji diganti dengan surat keterangan penghasilan yang ditandatangan RT dan RW, apakah boleh? Iya boleh boleh. Boleh, boleh nih teman, boleh banget teman. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, izin bertanya, apabila mengikuti perlombaan, apa bisa juga dimasukkan ke kegiatan sosial, Mas? Perlombaan apa nih? Gimana Mas Subkan sama Mas Raffi? Untuk Perlombaan. perlombaan itu mungkin ini ya lebih ke akademik ya. Nah, Iya. akademik atau non akademik. Nah, itu bisa kalian masukkan ke resume gitu, ke pengalaman kalian di resume gitu. Atau ke motivation letter. Jadi motivasinya untuk bisa kalau dapat beasiswa Bank Indonesia itu lebih meningkatkan ini ikut lomba-lomba gitu nggak apa-apa gitu. Untuk perlombaan dimasukkan ke kegiatan sosial enggak ya. Untuk kegiatan sosial ya kayak yang tadi misal Karang Taruna, remaja masjid atau volunteer-volunteer lain gitu untuk kegiatan sosial. Ya cukup dari aku gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Ayo, mungkin teman-teman kan pertanyaan sudah habis ya. Mungkin ayolah, masa nggak ada yang tanya lagi nih biar lebih jelas gitu ya kan. Biar teman-teman Iya, juga yang nggak on mic. ketakutan gitu Ada yang untuk on mic dong. Siapa yang mau tanya? ah, Barangkali tadi ada mau feedback atau nyampein pertanyaan atau nyari tips-tips atau gimana tanya apa bisa sampaikan. iya betul. Atau yang mau nanya Instagramku, oh enggak ya, enggak penting gitu ya. Oke. Oke, mungkin berapa ya? Sampai 14.25 deh. Oh, sudah 14.25. Oke, kita next aja ya kalau kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Q&A session dari Mas Burhan dan Mas Rafiq sudah selesai gitu ya kan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama untuk mengabadikan momen sosialisasi ini ya kan. Mungkin teman-teman yang on cam itu bisa ditandai oleh teman-teman panitia saat pendaftaran nanti. Oke, bisa dinyalakan kameranya teman-teman. Ya. Nah, gini kan enak gitu ya. Kayak kalian tuh on cam gitu ya. Kita kan tahu gitu. Ya, mungkin nanti untuk foto bersama bisa dibantu oleh teman-teman panitia ya. Ya, di sini ada Mas Rifki ya yang akan men-screenshot. Oke. Ayo teman-teman yang belum on cam ya, disilakan untuk on cam gitu ya, yang tidak ada halangan. Biar kita tahu gitu ya kan. Oke, aku sekarang ya, teman-teman. Oke, saya persilakan kepada Mas Rifki, silakan di-handle. Oke, buat slide 1.
Oke, nice. Buat slide 2. Oh, kok gak ada yang yang slide 2? Slide 3. Slide 4. Oke, ulang ya. Dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, nice. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Brodin. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Mungkin di Terima kasih slide banyak. 2, 3, 4 Mas Rifki meng-screenshot nama ya mungkin. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kameranya ya kan. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara gitu ya kan. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemateri Mas Subhan sama Mas Rafiq yang sudah menyampaikan sosialisasi ini, materi yang disampaikan di sosialisasi ini. Dan juga teman-teman panitia yang sudah mengusahakan serta melancarkan ya, membantu melancarkan acara ini sampai selesai ini. Dan tak lupa juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ini ya, sudah antusias untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar acaranya diberkahi gitu ya kan. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah dicukupkan. Saya Muhammad Syarifuddin selaku MC yang membawakan acara ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman Genbi Pens 2022-2023 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat guys. Ya, yang mau tahu IG ku ya, Brodin Stylistic bisa. Oke, thank you. Promosi nih. Keren promosi. Atau kalian bisa menikmati